Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang cara merawat tumbuhan, terus membuat daftar pertanyaan buat wawancara. Tambah lagi kemarin matematikanya tentang garis bilangan. Sekarang kita lanjut ke materi SBDP. Tolong dibuka buku paketnya halaman 116. Ya, juga siapkan juga alat tulisnya. Boleh juga disiapkan cemilan dan minuman kesukaan kalian. Oke, kita lanjut materi hari ini tentang SBDP. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Coba perhatikan, di sini ada beberapa motif tumbuhan, ya. Motif tumbuhan dan bunga di sini ada 4, ya, ada 4 macam. Nah, sudah itu coba lihat ke bawah. Jawablah pertanyaan berikut. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Ya, kalian pilih mulai yang mana. Terus nomor 2. Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Nah, kalian kasih alasannya kenapa kalian memilih motif tersebut. Ya. Ketiga, warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Nah, kalian nanti pas kalian bikin motif tumbuhan, kalian mau memberi warna apa saja, ya. Mengapa? Kalian kasih alasannya kenapa. Misalkan kalian mau memberikan warna merah, kenapa? Ya, terus warna hijau. Misalkan warna merah karena bunga yang kalian bikin itu warnanya merah. Hijau misalkan daunnya berwarna hijau, ya. Nah, kalau sudah mengisi pertanyaan yang barusan, tugas selanjutnya kalian buat motif tumbuhan di modul. Terserah kalian mau mencontoh yang di buku barusan boleh, atau mencari contoh yang lain di internet. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, ayo mengamati. Coba perhatikan di sini ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang sedang ngobrol di depan rumah. Kita baca bareng-bareng. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba, Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Jadi setiap orang yang ada di rumah atau di keluarga itu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, terus setiap hak dan kewajiban itu tergantung dari perannya. Ada
ayah, ada ibu, ada anak. Ya. Nah, ayah, ibu, anak pasti kewajiban dan haknya berbeda. Nah, di sini ada contohnya. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Nah, kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Nah, ya, di sini kewajiban anaknya yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Bisa ditambah juga kalian apa? Kewajibannya membantu ibu di beres-beres rumah, ya. Misalkan apa cuci piring, nyapu, ngepel, kalian bisa membantu kewajiban ibu, ya. Terus kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Nah, bisa juga menyiram tanaman, menyapu tadi ya, mencuci piring, merapihkan tempat tidur, ya itu juga termasuk salah satu kewajiban ya, boleh kalian lakukan di rumah. Terus setelah kalian mengetahui kewajiban ayah apa saja, kewajiban ibu apa saja, terus kewajiban kalian apa saja, kalian nanti tugas yang ada di modul diisi tugas ayah apa saja, tugas ibu apa saja, tugas kalian apa saja selain yang ada di sini ya. Boleh yang di sini, terus kalian boleh menambahkannya. Paham ya? Terus lanjut. Di sini ayo membaca. Kalian baca bareng-bareng ya. Membuat dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Kata Lani, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru, kata Lani. Kata Siti, setuju Lani. Kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Kata Lani, tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Kata Siti, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, bahan-bahannya kata Lani, botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Kata Siti, lalu bagaimana cara membuatnya? Kata Lani, yang pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Kata Siti, baik. Setelah itu, kata Lani, buat 4 lubang di bagian perekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapihkan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Kata Siti, sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Nah, kata Lani, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Terus gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Kata Siti, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Ya, setelah kalian membaca, di bawah ada gambarnya, lihat ya. Nah, ini pot gantung. Bisa dipraktekkan di rumah kalau kalian mau membuatnya ya. Pertama-tama lihat, yang bawah itu dipotong ya, bagian bawahnya, terus dikasih lubang. Terus tanamannya kalian tinggal masukkan ke dalam botol yang kalian sudah potong tadi ya. Terus dikasih lagi tanah ya. Oh, jadinya seperti ini. Nah, setelah kalian membaca tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Tadi sudah kalian baca, sekarang jawab pertanyaannya. Ya, nomor 1. Di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Di mana tadi? Ayo, di mana?
Di sekolah. Pintar. Ayo. Lanjut nomor 2. Mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Mengapa? Karena tanamannya sudah banyak atau tidak cukup lagi di pot, makanya membutuhkan tempat yang baru. Ketiga, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Apa saja tadi? Botol bekas, terus tanah, apalagi tali, apalagi tanaman, ya, terus gunting, terus apa lagi? Nanti kalian bisa lihat di atas ya. Terus nomor 4, apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Apa tadi? Yang pertama harus dilakukan apa? Memotong botol. Bagian bawahnya harus dipotong terlebih dahulu. Terus apa? Masukkan perlahan si tanaman yang akan kalian tanam. Terus tambahkan tanah. Kalian bisa lihat lagi di bacaan yang di atas ya. Terus nomor 5, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Apa? Bisa kayu pipih di sana ya. Sudah itu. Kalian di sini ayo menulis. Jika kamu berperan sebagai Siti yang mewawancarai Lani, tulislah hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung. Judulnya berarti kalian tulis di situ perawatan tanaman gantung. Misalkan apa tadi namanya, bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat tanaman gantung apa saja ya. Terus bagaimana cara membuatnya ya. Udah cukup segitu saja. Kalian nanti tinggal bercerita hasil wawancara Lani tadi. Cukup judul, apa judulnya, perawatan tanaman gantung ya. Terus bahan-bahan yang disiapkan apa saja ya. Terus bagaimana cara membuatnya ya. Cukup segitu aja. Nanti tinggal ditulis hasil wawancaranya ya. Paham ya? Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Lupa ucapkan terima kasih.